mengatasi burung perkutut yang sering mati saat dari ombyokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng masih menjawab dari ada beberapa pertanyaan untuk kawan-kawan saudara kita yang bertanya tentang mengatasi burung perkutut yang sering mati saat dari ombyokan. Nah, di sini banyak ada yang bertanya ya. Untuk perkutut saat dari ombyokan kok tiba-tiba setelah dirawat kok tiba-tiba mati, atau burungnya itu sudah dirawat 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu kok tiba-tiba murung, terus berak air atau berak hijau, terus tidak mau makan. Nah, tiba-tiba begitu dan ujung-ujungnya mati. Nah, gitu teman-teman, kawan-kawan. Untuk di video kali ini sedikit memberi tips walaupun tidak 100%, tapi setidaknya bisa membantu atau untuk menanggulangi atau bisa meminimalisir untuk kematian burung perkutut yang dari ombyokan atau setelah dari ombyokan. Nah, jadi kalau untuk perawatan dari burung perkutut dari ombyokan itu, perawatannya itu memang harus betul-betul benar-benar ekstra hati-hati. Nah, kita harus tahu atau harus memperhatikan segi kesehatannya. Karena apa? Karena penyebab. Nah, ini kita bahas dulu penyebab burung perkutut kok sering mati saat dari ombyokan atau setelah ngombyok burungnya sering mati atau sering murung. Nah, itu kita harus tahu penyebabnya dulu. Jadi burung perkutut di ombyokan itu mati atau stres itu kan diakibatkan bukan karena segi makanan. Nah, jadi bukan segi makanan. Nah, diperhatikan untuk kawan-kawan ya, ini yang berak air atau mencret ataukah itu terus murung. Nah, itu ada beberapa faktor. Nah, jadi bukan karena makanan, kecuali yang sudah dirawat lama ya untuk kawan-kawan, kecuali yang sudah dirawat lama terus tiba-tiba kotorannya berair atau bisa mengakibatkan mati, itu ada faktor yang lain juga. Jadi langsung aja untuk penyebabnya. Dan penyebabnya itu karena stres. Nah, kenapa kok begitu? Nah, ini mau Wandi Cukreng jelaskan atau berbagi sedikit kenapa burung perkutut sering mati saat dari ombyokan. Jadi begini kan kawan, untuk burung perkutut yang dari ombyokan itu karena saat dari alam itu kan berkoloni atau bebas. Jadi setelah ditangkap itu kan jadi stres. Nah, stres atau jadi apa ya dibilangnya itu ya, jadi bingung lah ya, gampangannya ya stres gitu. Jadi kalau setelah dari ombyokan, alangkah baiknya perawatannya itu hilangkan dulu stresnya. Dengan apa? Ya dengan karantina. Nah, kadang kawan-kawan salah apa ya, untuk menduga-duga atau bagaimana dapat inspirasi atau dapat apa ya, dapat
informasi kalau burung perkutut yang mencret atau birak hijau entah dari habis ngombyok atau bagaimana itu, wah itu makanannya nggak cocok atau yang bagaimana. Nah itu sebetulnya ada benarnya juga, dan itu sebetulnya kurang tepat ya untuk yang dibilangnya gara-gara makanan. Jadi burung perkutut itu karena stres. Nah intinya itu karena stres. Kalau dari ombyokan ditangkap terus keadaannya stres, tiba-tiba nggak bisa makan atau nggak mau makan. Mungkin kalau mau minum ya mungkin hanya minum saja. Nah itu tahu-tahu langsung mencret dan murung, tidak ada asupan makanan, ujung-ujungnya mati. Nah jadi penanganannya harus dikarantina. Nah ini harus dikarantina dulu. Biar apa? Biar stresnya hilang. Nah dan langkah pertama itu saat dari ombyokan itu disangkarnya dikasih yang jelas itu ya makanan, minuman, dan kalau bisa kalau ada itu tumbuhan batu bata atau yang dinamakan itu asinan batu bata, dan boleh pakai asinan yang lain seperti tanah gembur, tapi tanah gembur ya untuk kawan-kawan, sama tulang sotong juga bisa, mana yang bisa dimakan oleh burungnya. Karena apa? Itu untuk membantu pencernaan burung tersebut supaya tidak mencret juga. Dan untuk di makanan itu dicampur dengan pur, atau bisa pur ayam, pur burung, atau pur yang lain. Itu dicampur, jangan banyak-banyak, secukupnya saja, sama dikasih millet. Dan jangan lupa tanah gembur kalau bisa, kalau ada itu disediakan. Itu untuk menanggulangi. Karena apa? Karena burung perkutut itu kita tidak tahu karakternya. Kalau karakternya itu bagus, mental bagus, itu tidak usah, tidak masalah. Kalau pas lagi takutnya dapat perkutut yang mentalnya tidak bagus atau karakternya kurang bagus, nah nanti timbulnya ya tadi itu stres, ujung-ujungnya mati. Dan ada juga yang ada yang bertanya, atau ya ada yang bukan bertanya sih, ada yang ngomong, saya aja beberapa kali perkututnya tidak pernah mati setelah ngombyok. Nah itu ada juga yang begitu, itu benar, itu juga betul. Karena apa? Itu pas dapat kondisinya, kondisi burungnya itu sehat dan tingkat kesetresan itu rendah, jadi tidak stres atau karakternya itu bagus. Nah jangan salah, jadi kalau ada kawan-kawan yang bilang saya aja tidak setiap mengombyok tidak stres apa tidak mati, yaitu karena burungnya tidak stres atau karakternya memang bagus. Gitu untuk kawan-kawan ya. Jadi langkah pertama itu dikarantina, dan yang kuncinya itu jangan disentuh-sentuh atau jangan dimain-mainkan dulu. Kalau masa karantina itu jangan dimain-mainkan dulu, cukup dipantau saja dari jauh, taruh di tempat yang tenang. Nah nanti untuk pendekatannya itu pelan-pelan, jangan langsung dimandikan, jangan dijemur dulu, biarkan saja nyantel di tempat yang jauh dari lalu lalang orang. Nah itu sambil dipantau, dan nanti 2 hari 3 hari baru didekati, tapi jangan dipegang sangkar dulu, biar tenang dulu. Nah itu nanti kalau sudah begitu, nanti lama kelamaan baru mulai diajak interaksi. Makanya dulu pernah Wandi Cukreng bahas tentang mengatasi burung perkutut saat dari ombyokan atau karantina itu selama kurang lebih 1 minggu. Nah 1 minggu itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak supaya burungnya itu tidak kaget. Jadi untuk pendekatannya itu pelan-pelan. Nah begitu untuk kawan-kawan ya. Jadi saya ulang kembali, untuk mengatasi burung perkutut di ombyokan atau burung perkutut
saat diombyokan biar tidak mati atau untuk mengurangi atau meminimalisir kematian burung perkutut saat dari ombyokan itu, satu, dikarantina. Dalam karantina itu persiapannya dikasih makanan, untuk purnya dicampur dengan untuk milletnya dicampur dengan pur ayam atau pur yang lain. Itu jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Dan untuk berikutnya ditambah dengan asinan, bisa asinan batu bata atau bisa dengan tanah gembur atau bisa dengan tulang sotong atau mana yang burungnya mau memakannya. Itu untuk menanggulangi atau untuk membantu pencernaan. Nah, terus untuk berikutnya itu jangan dijemur dulu, jangan dimandikan dulu. Kalau memang dapat karakternya bagus sih tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menjaga kalau yang dapat itu ternyata karakternya tidak baik atau kesehatan kurang bagus, jadi nanti takutnya mati atau stres. Nah, terus untuk berikutnya jangan diganggu dulu, atau masa karantina itu jangan diajak bermain dulu, biarin saja, biar nyantel dulu, pantau saja dari jauh. Nah, nanti sampai 1 minggu kurang lebihnya dilihat perkembangannya. Kalau perkembangannya sudah bagus ya nggak usah 1 minggu juga nggak apa-apa, nanti bisa diajak interaksi, boleh dimandikan, boleh dijemur. Nah, begitu kan kawan ya, untuk tips sedikit untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan tentang mengatasi burung perkutut yang sering mati saat dari ombyokan. Baik, untuk kawan-kawan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik ataukah untuk menambahi atau yang punya pengalaman, boleh untuk berbagi di kolom komentar untuk membantu kawan-kawan semua yang mungkin lagi belajar atau baru pemula untuk senang dengan perkutut lokal alam, terutama saat diombyokan atau memilih burung perkutut diombyokan. Baik kan kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.